Bismillahirrahmanirrahim. Idhar idghamun ma'al ghunnati aw fi ghairiha wal qalbu wal ikhbar. Idhar idghamun ma'al ghunnati aw fi ghairiha wal qalbu wal ikhbar. Idharun suwiji wacan idhar idghamun lan idgham ma'al ghunnati sertanya berngam au bi ghairiha utawa idgham tanpa berngam wal qalbu lan iqlab wal ikhfa'u lan ikhfa rawau pada nyeritakan sapa qurra tegese rupane lima mahu yaiku siji idhar artine ngetoaken saben-saben huruf sangka makhraje tanpa berngam. Loro idgham ma'al gunnah artine mancingaken huruf awal maring huruf kaping pindho sekira dadi siji huruf kang ditasdidi sarana berngembang. Telu idgham bi ghairil gunnah artine idgham tanpa berngembang. Papat iqlab artine ngganti tanwin lan nun mati ing mim. Lima ikhfa artine nyamaraken wacan antarane idhar lan idgham tanpa tasdid sarana berngam. Keterangan gunnah yang berarti berngengeng atau berdengung yaiku suara enak kang metu saking janur irung. Keterangan lima hukum suara nun mati atau suara tanwin. Yang pertama idhar, itu pengertiannya adalah idhar itu mengeluarkan setiap huruf dari asal makhrajnya tanpa disertai dengung. Bisa dikatakan suara tanwin, suara nun mati yang original, asli keluar dari asal makhrajnya, tidak tercampur dengan suara dengung, tidak tercampur dengan suara-suara lainnya. Kita contohkan dalam bab nun mati atau tanwin, yaitu man, min, mun, ban, bin, bun, lan, lin, lun, an, in, un. Suara nun matinya terlihat, suara tanwinnya terlihat, tidak tercampur dengung, tidak tercampur dengan suara lainnya, asli murni suara tanwin itu atau suara nun mati itu. Kedua, hukum yang kedua, suara tanwin dan suara nun mati dibaca idgham ma'al gunnah. Pengertian idgham itu memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua sekira menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengung. Suara nun mati dan suara tanwin hukum yang kedua ini
tercampur, tergabungkan atau dimasukkan kepada huruf setelahnya, sehingga suara nun matinya tidak terlihat, suara tanwinnya tidak terlihat. Seperti contoh, aslinya man, suara tanwin, suara nun mati man, min, mun, an, in, un, lan, lin, lun, itu yang asli. Ketika bertemu dengan huruf idgham, kita contohkan may yaqulu, maka suara nun matinya tidak terlihat, tidak terdengar, atau digabungkan atau disatukan dengan huruf ya, yaitu huruf setelahnya, menjadi may yaqulu jannatin na'im. Tin, suara tanwin bertemu dengan nun na'im, maka tanwinnya tidak terlihat, yang terlihat adalah suara nun setelahnya. Hukum yang ketiga, suara nun mati, suara tanwin sama diidghamkan, disatukan, digabungkan dengan huruf setelahnya, dengan catatan di sini yang ketiga, tanpa disertai dengan dengung. Sama contohnya, aslinya min bertemu dengan huruf ro menjadi mirro, mirrahmatin. Tanwin rahmatan ketemu dengan lam, maka menjadi rahmatal lil alam. Suara nun matinya, suara tanwinnya diidghamkan, digabungkan, disatukan dengan huruf setelahnya, maka tidak terlihat. Hukum yang keempat, suara nun mati, suara tanwin diganti menjadi suara mim mati. Seperti contoh, sama aslinya min, man, bin, bun, ketika bertemu dengan huruf ba maka menjadi mim ba'di. Suara nun matinya diganti menjadi mim mati, mim ba'di. Tidak terlihat suara nun matinya, tidak terlihat suara tanwinnya, yang terlihat suara mim mati. Yang kelima, ikhfa, suara nun mati, suara tanwin samar bacaannya, samar di antara suara idhar dan suara idgham, tercampur antara idhar dan idgham. Contohnya sama seperti man, min, mun, ban, bin, bun, itu aslinya terlihat suara matinya. Ketika bertemu huruf ikhfa, maka suara nun mati itu menjadi samar. Contoh, in kuntum
in kuntum andadan. Demikian keterangan selanjutnya akan diperjelas tentang masing-masing hukum itu mempunyai huruf-hurufnya yang diambil dari 28 huruf hijaiyah. Demikian wallahu a'lam bishawab.